Kenapa ya? Kok orang-orang yang sudah umurnya 40 sampai 50 tahun itu ya, kalau saya perhatikan pada rebutan warisan. Terus kalau ada rebutannya itu udah tega ya. Kadang-kadang udah nggak main hati lagi. Saudara kandung, eh, saudara sedarah gitu ya. Rela mereka korbankan, mereka musuhin, bahkan sampai ada yang melakukan sebuah ketegaannya itu sampai bunuh-bunuhan, bahkan santet-santetan gitu ya. Ini fakta teman-teman. Bukan di keluarga saya, tapi fakta ini obrolan sama teman-teman yang lainnya gitu ya. Terus sekarang kalau misalkan kita lihat ya, warisan itu kan gak bakal juga bertahan ya. Itu kan ada saatnya harta warisan itu habis ya teman-teman. Terus harta warisan yang habis itu kan tiap manusia itu ada saatnya dia roda berputar dan habis. Terus setelah habis mau ngapain? Kan kita mati juga nggak bawa harta ya. Terus persaudaraan juga ada kadung rusak gitu sama saudara kita. Dan nggak mungkin juga bisa dimaafkan. Walaupun dimaafkan juga ada sesuatu yang nggak bakal bisa diobati gitu. Karena yang namanya kata-kata, namanya sesuatu yang bisa menyayat hati, itu akan selamanya nempel di dalam di tiap manusia gitu. Gak bakal bisa diobatin. Terus herannya gini, yang melakukan ini kalau dari rebutan harta warisan ini tidak pandang orang yang berilmu atau orang yang beradab gitu. Kadang-kadang yang sekelas ya ahli agama lah ya, sekelas ahli agama, sekelas sama orang-orang yang punya ilmu gitu. Tapi kalau udah urusan warisan itu mereka itu buta teman-teman. Jadi sebenarnya gini kesimpulannya teman-teman, setan itu akan masuk ke berbagai macam lini. Mau kita kelemahannya itu di mana gitu ya. Ada yang kelemahannya itu di jabatan, mungkin dia masuk ke jabatan. Kalau manusia itu lemahnya di harta, mungkin dia masuknya di harta. Terus lemahnya di perempuan, nah laki-laki akan dimasuk digoda di apa itu di perempuan juga gitu. Jadi titik lemah manusia itu akan mulai digoda oleh setan. Nah, lucunya itu ya, kita itu kok nggak ada sama sekali apa namanya kesadaran gitu ketika oh ini saya salah nih, kayaknya salah deh. Kenapa saya lebih mengorbankan warisan dibandingkan dengan persaudaraan gitu. Ini enggak, rata-rata mereka itu rela lah sekorbanan gitu ya sama saudara kandung sampai ribut dan kalau udah seperti itu udah nggak ada obatnya teman-teman. Dan lucunya lagi, mereka itu mengajak anak cucunya lagi untuk terus-terusan memusuhi eh, saudara mereka kandungnya itu yang terkait dengan warisan tersebut. Jadi seperti kayak apa ya permusuhan yang dibuat berantai gitu, turun temurun akhirnya. Dan kalau saya nggak mau ya begitu. Kalau saya kalau misalkan ada saudara atau keluarga saya terjerat seperti itu, saya putuskan untuk memutus betul tali tali permusuhan tersebut gitu. Silakan anda yang mau ribut, silakan anda yang mau rebutan, silakan. Kalau saya nggak ada urusan, saya juga nggak dapat apa-apa kok. Kalau misalkan harta warisan juga nggak dapat apa-apa untuk apa gitu kan. Begitu teman-teman ya, mudah-mudahan dari obrolan ini adalah sebagai kaca ya, cermin bahwa kita juga ada kemungkinan untuk terjerat hal demikian. Jadi sekali lagi mungkin hati-hati ya, harta warisan itu bisa menjadi setan di diri kita gitu karena banyak kan orang kesetanan kalau udah kena harta warisan, rebutan harta warisan ya. Demikian, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.